Wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Yang Selamat Bu, siang, Bu. Siang Ibu, Gimana kabarnya hari ini? baik Bu. Luar biasa. Alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah, semoga semuanya tetap semangat, sehat terus ya. Baik, untuk memulai pembelajaran hari ini, boleh dipimpin doa dulu oleh Ibu Ratu. Maaf Ratu. Baik Bu. Ayo teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita ucap salam Baik. dulu yuk, bersama-sama ya. Untuk ucapan selamat siang kepada Ibu Dian. Selamat, yuk 1, 2, 3. Selamat siang Ibu siang, Dian. Selamat siang anak-anakku sayang. Baik, untuk berikutnya Ibu akan absen dulu ya. Tapi sepertinya semuanya sudah hadir hari ini. Alhamdulillah, ini menunjukkan bahwa kalian memiliki kedisiplinan yang tinggi, di mana kunci kesuksesan adalah ada pada Plin. Disiplin Bu. Oke, baik. Untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita hari ini, boleh ya kita bernyanyi lagu aja dulu. Oke, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Boleh dibuka suaranya ya. Siap. Siap Ibu. Yang pertama kita akan masukkan satu persatu videonya ya, mulai jerat. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu, Pancasila Pancasila negara, negara, makmur rakyat amat sentosa, Ayo maju. maju, maju, ayo, maju, maju, ayo, maju. Baik. Oke, semoga semuanya tetap semangat. Kemudian rasa nasionalismenya akan selalu ada pada jiwa kalian. Baik. Untuk berikutnya, apakah ada yang masih ingat pembelajaran kita sebelumnya? Apakah ada yang masih ingat? Iya Bu, kita sebelumnya Bu. belajar teks prosedur Bu. Oke. Untuk Ibu, untuk Reni, belajar apa kita minggu lalu? Kalau tidak salah tentang ceramah ya Bu, mencari teks informasi. Betul. Jadi minggu lalu kita sudah belajar ceramah, kemudian teks prosedur. Nah, minggu lalu mungkin kalian lupa kita belajar mengenai teks cerpen, namun hanya pada unsur pembangunnya, yakni unsur intrinsik dan ekstrinsik. Siapa yang masih ingat mengenai unsur intrinsik dan ekstrinsik? Ayo, siapa yang masih ingat? Saya Bu. Ya. Unsur intrinsik itu unsur pembangun cerpen dari dalam, sedangkan Baik. ekstrinsiknya yang dari luar, misalkan Dari dari sosialnya, gitu Bu. Siap. Nah, di minggu lalu kita sudah membahas cerpen, kemudian kita sudah membahas unsur intrinsik dan ekstrinsiknya, dan pada minggu lalu pun kalian sudah mencoba ya membuat kerangka cerpen, pembuatan cerpen. Nah, untuk hari ini kita sudah berganti KD, yaitu mengonstruksi sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun. Dan untuk indikator pencapaian kompetensinya, yakni menentukan topik tentang kehidupan dalam cerpen, kemudian menulis cerpen dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun.
Tujuannya adalah untuk peserta didik mampu menentukan topik tentang kehidupan dalam cerpen dan mampu menulis cerpen dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun. Nah, untuk itu kita untuk lebih semangat lagi belajarnya, boleh Ibu memberikan yel-yel? Boleh ya? Boleh Bu, boleh. Ya, Nanti Bu. kalian Boleh Bu. boleh kalian nanti ikuti. Siap. Ya. Semangat, semangat, semangat. Kreatif, produktif, inovatif. Yuk bareng-bareng. 1, 2, 3. Semangat, semangat, semangat. Semangat, Kreatif, Kreatif, produktif. inovatif. Baik. Sebelum kita ke materi pen, Ibu akan menayangkan sebuah contoh cerita pendek. Semoga contoh cerita pendek ini akan menambah referensi kalian ketika kalian ingin membuat sebuah cerpen. Jadi tolong disimak ya. Soal dominan dibacakan oleh saya sendiri. Tiap orang pasti memiliki tujuan maupun mimpi yang ingin diwujudkan. Di desa, seorang gadis kecil yang hidupnya dan miskin. Kedua orang tuanya bekerja sebagai petani. Walaupun begitu, mereka bekerja keras dengan sepenuh hati demi mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Dari video pertama dan video kedua ini Gadis ada itu pun transisi. nekat Nah, untuk kita akan mengubah coba pemberian transisi ya teman-teman sekalian. yang memiliki Dan transisi mimpi ini untuk kita langsung mengubah aja di bagian ini. Di transisi jadi lebih baik lagi. ini teman-teman sekalian, di sini banyak pilihan ya Karena untuk semua yang transaction belajar video kita kuliah ini. Kira-kira kita mau bikin seperti apa? Nanti Nah, sekolah, ini teman-teman ada dia belajar beberapa dengan contohnya. Teman-teman bisa semuanya gadis kita ini pun coba jarang yang ini. bermain. Dia mengisi Kita waktu lihat nanti dari sini dari tampilannya ya, kita bisa tarik. Nah, teman-teman semuanya mau pilih yang ini. Kita langsung tinggal klik, habis kita arahkan ke sini. Ini ke pertemuannya ya. Nah, seperti ini. Contohnya kita pilih ya, supaya lebih enak lagi. Kita pilih seperti ini. Nah, ini ya. sedikit Kita lagi. di tengah ini. Nah, seperti ini teman-teman sekalian. Jadi pertemuan ini kita bisa geser. Nah, supaya lebih lambat. Habis itu kita play. Seumpamanya contohnya kita akan play di sini. Sampainya. Dia Nah, bersyukur dengan apa yang dia dapatkan Nah, sekarang. di sini teman-teman sekalian udah lihat ya, ini ada peralihan ya. Nah, peralihan ya. Nah, peralihan antara satu video ke video berikutnya. Kerja keras. Oke, kita akan mengatur suaranya teman-teman sekalian. Nah, untuk mengatur suaranya ini kan musik nih. Nah, ini adalah videonya. Nah, kita akan mengatur suaranya, volume suara antara musik Ya. dengan suara Nah, di video asli tadi ini kita kalian atur. sudah Jadi, supaya nggak saling menyimak keras-kerasan ya. video Biasanya cerpen suara yang musiknya Ibu lebih kecil. Nah, kita bisa Kira-kira setelah menyimak video suara cerpen, antara kalian musik sudah memiliki gambaran mengenai ide yang akan kalian tuangkan ke dalam cerpen. kita atur. Kira-kira ide apa ya yang akan ya, kalian biasanya suara temukan untuk musiknya itu lebih membuat kecil. cerpen? Nah, kita bisa Supaya langsung siapa yang menanyakan berani seperti ini, langsung aja. menyebutkan kira-kira ide apa sih yang akan kalian tuangkan ke dalam teks cerpen? Coba Ginanjar, kira-kira ketika kamu nanti membuat cerpen, kira-kira ide apa yang akan kamu tuliskan ke dalam sebuah cerpen? Ginanjar atau Istiani, kira-kira ide apa ya? Tentang persahabatan, Bu. Oh, oke, bagus. Novita Rini, kalau kamu kira-kira gimana? Tentang sahabat, Bu. Boleh, tentang sahabat. Baik, sudah bagus ya. Jadi, cerpen ini tidak hanya bisa kita nikmati dalam bentuk tulisan saja. Jadi, cerpen ini bisa kita nikmati dalam bentuk video. Jadi, nanti boleh kalian ketika setelah selesai membuat sebuah cerpen, nanti dibuat seperti ini. Kemudian kalian bisa upload ke ke media sosial yang kalian miliki, seperti itu. Baik, setelah itu Ibu akan sedikit memberikan materi mengenai struktur dari teks cerpen. Ada abstrak, pengenalan situasi, pengungkapan peristiwa menuju pada adanya konflik,
Sebentar. Ada puncak konflik dan koda. Ini adalah untuk abstraksinya. Abstrak adalah gambaran umum secara keseluruhan mengenai berbagai situasi dan bermacam unsur lain dalam cerita. Dalam tahap ini, ide kasar penulis biasanya dimunculkan namun belum ada kisah awal yang benar-benar konkret. Bagian abstrak adalah premis dari suatu permulaan kisah cerpen. Kemudian ada orientasi, kemudian ada komplikasi, pengungkapan peristiwa menuju pada adanya konflik, raising action, puncak konflik, kemudian ada penutup. Nah, baik, karena tadi materi struktur cerpen sudah Ibu sampaikan, kegiatan sekarang adalah Ibu akan membagikan LKPD ya untuk kalian. Ibu akan membagikan LKPD, kemudian nanti kalian sebentar. Kemudian nanti akan melanjutkan menuliskan cerpen yang sudah kemarin kalian buat kerangkanya. Jadi Ibu akan bagikan LKPD, kemudian kalian tulis namanya, kemudian untuk nama kelompok sudah Ibu bagikan di minggu lalu. Untuk kelompok pertama, Abdul Malik, Isti, Vera, Novita, kelompok 2-nya Elzi, Reni, Yosefin, Ginanjar, dan untuk kelompok 3 ada Harry, Betty, dan Lesti. Jadi yang kalian lakukan sekarang adalah kalian menulis LKPD-nya sesuai identitas kalian, nama kelompok kalian, kemudian kalian melanjutkan menulis cerpen sesuai kerangka yang sudah kalian buat. Kalau sudah selesai, kalian boleh bergabung dengan kelompoknya untuk silang baca, ya, saling menanggapi, mengomentari hasil cerpen temannya dari mulai strukturnya, kemudian unsur kebahasaannya, kemudian dari unsur intrinsik maupun eksplisitnya. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan untuk tugas yang akan Ibu berikan kepada kalian? Sudah jelas? Jelas, Bu. Jelas ya? Jelas, Bu. Oke, baik. Ibu akan mendampingi kalian ya. Apabila dalam penyelesaian proyek ini ada yang kesulitan, boleh nanti disampaikan ke Ibu ya. Untuk kelompok 1, apakah ada permasalahan? Kelompok 1, Isti, Vera, Novita, apakah ada kesulitan? Sementara belum, Bu. Oke, baik. Untuk kelompok 2, Elzi, Reni, Yosefin, dan Ginanjar, bagaimana? Udah sampai mana? Saling mengomentari? Aman, Bu. Bisa, Bu. Alhamdulillah. Kemudian kelompok 3 ada Harry, Betty, Lesti, bagaimana? Masih diskusi, Bu. Aman. Baik. Jadi nanti dalam proses ini ada 2 yang akan Ibu nilai, yakni penilaian sikap dan penilaian cara produknya ya. Jadi nanti dari sikap kalian bisa dilihat dari bagaimana kalian disiplin atau tidak, bekerja sama atau tidak, seperti itu. Kemudian nanti ketika penilaian keterampilannya akan Ibu nilai dari segi apakah cerpen kalian memenuhi unsur dari unsur pembangunnya, strukturnya, ataupun dari aspek kebahasaannya, seperti itu. Ya. Untuk waktunya kurang lebih nanti 40 menit ya. Semoga kalian sudah selesai semua. Kalau sudah selesai, nanti akan Ibu panggil perwakilan dari kalian untuk membacakan hasil cerpennya di depan kelas. Kemudian nanti ada perwakilan kelompok lain untuk menanggapi hasil cerpen dari temannya yang sudah dibacakan. Baik, untuk yang membacakan hasil cerpennya itu ada Ibu Vera. Silakan Ibu Vera. Baik,
terima kasih Ibu Vera. Terima kasih Vera sudah membacakan hasil cerpennya. Sangat bagus, sangat menarik. Kemudian untuk yang menanggapinya silakan Heri, tolong ditanggapi hasil cerpen dari Vera. Ya Bu, yang sudah diidentifikasi sudah cukup lengkap sesuai dengan yang diinstruksikan oleh Ibu. Baik, terima kasih banyak Heri dan Vera dan juga anak-anak Ibu sekalian karena kalian sudah menyelesaikan tugas Ibu dengan baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalian sudah menuntaskan menulis cerpen. Nah, kira-kira pengalaman apa sih yang kalian dapatkan ketika telah menyelesaikan tugas menulis cerpen ini? Ada yang ingin berbagi? Ada yang mau berbagi? Ibu Ratu, bagaimana? Bagaimana pengalaman Anda ketika kalian menulis cerpen? Seru Bu, ternyata kita bisa mengekspresikan kegiatan kita sehari-hari dari pengalaman-pengalaman, kemudian dari peristiwa-peristiwa menjadi sebuah bentuk cerita Bu. Oke, terima kasih banyak. Kemudian kira-kira Abdul Malik, apa sih yang membuat Pak Abdul ini ada kesulitan tidak ketika membuat cerpen? Kesulitan saya itu di awal mengawalinya, agak sulit mengawali membuat cerpen itu. Baik, jadi memang kita terkadang ketika menulis cerpen itu harus butuh mood yang enak, mood yang bagus ya untuk bisa menciptakan sebuah cerpen. Nah, tips dari Ibu, mungkin ketika kalian nanti membuat cerpen harus fokus pada satu. Misalnya kalian ingin membahas mengenai persahabatan, fokus saja di persahabatan itu. Kemudian kalian kembangkan seperti itu, ya. Jadi kalau boleh Ibu simpulkan, pembelajaran hari ini adalah kita sudah belajar mengenai cerpen. Cerpen itu sendiri adalah salah satu karya sastra yang memusatkan diri pada satu tokoh dalam satu situasi. Kemudian unsur pembangunnya ada intrinsik dan ekstrinsik. Kemudian strukturnya ada abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Untuk pembelajaran berikutnya itu ada materi proposal. Nah, untuk materi proposal sudah Ibu upload ke YouTube channel dan ke Instagram. Jadi kalian boleh nanti dibaca-baca kapanpun dimanapun kalian mau. Nanti minggu depan nanti kita bahas lagi. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Untuk Yosefin, boleh dipimpin untuk berdoa. Baik, Bu Dian. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Doa mulai dengan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Iya, sama-sama Bu Dian. Selamat siang semuanya. Terima kasih banyak. Siang Bu Dian.